Baiklah, kita mulai acara pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, yang mulia Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim sebagai penceramah pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Harian Tamirul Masjid At-Taqwa Lepas Kelas 2 Kota Gorontalo. Atau saya kira tidak ada perhatian, ternyata ada perhatian semua Pak Kasti. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto Suaib. Pada Bapak disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan pembinaan
yang disampaikan oleh Bapak Kasih Binali. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim SAG, yang didampingi oleh Bapak Yasin Bahwa SAG. Ya. Yang sama kita hormati Pak Ibu Ketua, ya, Ibu Ketua Umum Badan Tamir Masjid yang ada di balik layar kaca kita, yang selalu bersama dengan kita membangun konstruksi pembinaan di Badan Takmir Masjid Al-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo. Yang sama kita hormati Pak Ketua Harian, MC yang luar biasa hari ini dengan gaya bahasanya yang sangat baik. Nah, terima kasih Pak Haji. Tentunya pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang senantiasa atau istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang insyaallah sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah Masjid Al-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya perlu berpesan kembali nih, pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa damai itu indah, ya. Damai itu indah. Bagaimana keindahan daripada damai itu? Bagaimana kita harus berdamai dengan hati kita, ya. Nah, kecenderungan daripada homogen ini itu akan selalu menimbulkan gesekan, selalu menimbulkan gesekan. Nah, gesekan-gesekan ini kalau kita tidak mau berdamai dengan hati kita, ya, tidak mau berdamai dengan nafsu yang kita miliki, emosi yang kita punya, itu akan menimbulkan konflik. Tapi saya bangga sampai dengan hari ini belum ada konflik yang begitu berarti. Artinya tetap di mana-mana pun kita itu pasti ada masalah. Tidak ada manusia itu yang kemudian tidak ada masalah dalam kehidupannya. Saya tidak bilang 1 hari, 1 jam, ya, 1 menit. Saya hitung 1 detik manusia itu dalam masalah. Tapi bagaimana kemudian kita berdamai dengan hati kita, berdamai dengan masalah itu sehingga masalah itu tidak menjadi masalah. Bapak mau contohnya, Pak, di dalam kamar kita mau makan saja itu masalah, ya. Mungkin masalahnya tidak ada air, mungkin ada air tapi tidak ada gelas untuk minum, itu masalah. Tetapi bagaimana kita mengatasi semua itu dengan cara kita berdamai, ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Sebelum ke acara selanjutnya, atas nama seluruh warga binaan menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Tamirul Masjid baru. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kasdim di sini homogen laki-laki semua, tiba-tiba Ketua Tamirul Masjidnya ibu. Nah, ini satu kebanggaan bagi kita semua. Makasih Pak Kasdim, dan atas nama warga binaan menyampaikan selamat pada ibu. Selanjutnya kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Yasin Ibrahim. Hanya saja sebelumnya kita awali dengan kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Ian
Bapak Dedi Tambing. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada diri kita semua. Yang terhormat Bapak Kasim bin Adik, Bapak Kastin Latu, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, Bapak Faisal Muwadito. Yang saya hormati serta saya muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim SKAG, serta jamaah Masjid Al-Taubah yang sama-sama insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsun ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Begitu juga kesenangan kita hanya sementara saja. Kesusahan hanya sementara, sakit juga hanya sementara, sehat pun hanya sementara. Bisa saja hari ini kita berada di atas tanah, mungkin besok atau lusa kita bisa berada di bawah tanah, sesuai dengan misterinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri akan kematian. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua umat manusia untuk menyempurnakan amal ibadah kita, bukan untuk menyempurnakan daripada harta, daripada bentuk fisik kita. Di dalam alam rahim kita diberikan bibir, diberikan mulut, diberikan hidung, diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak mengetahui untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semua. Tapi setelah kita berpindah ke alam dunia, kita akan mengetahui apa sebenarnya tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua itu kepada diri kita. Begitu juga amalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melakukannya di dunia, kita tidak tahu untuk apa. Tapi setelah kita berada di alam kubur, di alam akhirat, kita akan tahu guna daripada amal-amal ibadah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita kerjakan. Maka di alam kubur ini adalah tempat pertama kita temui setelah di kematian. Maka ada 5 nasihat daripada kubur. Yang pertama, aku adalah tempat yang gelap, maka terangilah aku dengan tahajud. Yang kedua, aku adalah tempat yang sunyi, maka ramaikanlah aku dengan tilawah Quran. Yang ketiga, aku adalah tempat yang sempit, maka luaskanlah aku dengan silaturahmi. Sedangkan yang keempat adalah aku adalah tempat binatang-binatang yang menjijikkan, maka racunilah aku dengan amal sedekah. Yang kelima,
Aku adalah tempat munkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan 5 nasihat kubur ini kita dapat memperbanyak amal-amal ibadah kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dengan 5 nasihat kubur, insya Allah bisa bermanfaat kita semua. Selanjutnya kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Yasin Ibrahim. Para Bapak disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasih Dinanik atau Dinanik, jadi bimbingan anak didik narapidana. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Badan Ta'mirul Masjid At-Taqwa, Bapak Taubah. Ya, perhatian Bapak Faisal Mo'oduto. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah, Ibu Yulita Gober. Dan yang mulia seluruh bapak-bapak, karena tadi disampaikan seluruh ini bapak-bapak, tidak ada ibu-ibu yang binaan, yang dimuliakan oleh Allah. Dan semoga kemuliaan ini sampai akhirat nanti, dan seluruhnya kita di sini ini semoga dimasukkan oleh Allah kepada surga yang VIP, artinya surga yang paling mulia. Dalam suratul Kahfi, surga yang paling mulia itu surga Firdaus. Sudah tidak ada lagi surga yang paling mulia di antara surga yang mulia setelah surga Firdaus. Jadi kita mohonkan seluruh kita ini menjadi penghuninya. Olehnya itu rasa syukur kita kepada Allah atas kodrat, iradat, taufik dan hidayatnya, kita bersyukur kepadanya. Paling tidak rasa syukur itu alhamdulillah rabbil alamin. Dan yang paling tinggi, mensyukuri paling sempurna, digunakan segala fasilitas yang kita miliki. Itu syukur yang kafah.
Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini, perdana ini, saya ingin mengangkat surat Al-Furqan ayat 70. Allah berfirman, illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, dan dia bertobat itu bukan hanya sekedar berhenti, tapi karena ada motif amanah, beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar berhenti dari perbuatan yang keji, tapi motivasinya karena Allah. Wa amila, dia mengerjakan amalan solihah. Jadi jatuhlah pilihannya kepada amal-amal yang baik. Jadi syaratnya itu kalau kita lihat di kaifiyah hadis, yang pertama menyesali, kedua berhenti. Ya, menyesali itu macam-macam. Ada orang sampai mencucurkan air mata. Tapi kan ada orang yang buta, yang sudah tidak ada airnya. Nah, itu kalau orang yang buta yang sudah tidak ada air mata, sudah tidak boleh dioperasi itu, dokter. Nah, itu tidak butuh air bertobat. Air mata maksudnya. Jadi barang siapa yang bertobat, dia mulai dari menyesali. Yang kedua, dia berjanji berhenti. Yang ketiga, dia beramal yang soleh. Allah jawab. Lalu jawaban Allah itu tidak perorangan. Jawab Allah itu kolektif. Jadi kalau ini saya tanya kepada Bapak binaan 500 sekian, dijawab kolektif yang duduk di sini. Ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayiatihi hasanati wa kana ghafurur, wa kana Allahu ghafurur. Jadi Allah jawab kepada yang tiga komponen itu. Dia bertobat, menyesali, dia berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, dia beramal saleh. Lalu Allah, aku ganti waktu kamu berbuat jahat itu dengan. Ini ayat. Kalau hadis masih diperdebatkan, ada sahih, mana dhaif, mursalah. Ini ayat. Jadi kalau berjanji sudah bertobat, menyesali, lalu berjanji tidak mengulangi, lalu berbuat kebaikan, maka Allah berjanji, aku ganti waktu kamu setengah mati dengan pokok kelapa itu muncul, aku ganti itu sudutnya naik. Aku ganti, Allah ganti. Jadi ini terpela-pela ini kan. Tahu juga kalau kita orang mulia, Allah ganti itu. Sulitnya mencari kunci. Motor
sholat itu mencari kunci duplikatnya itu. Otak diputar-putar, bagaimana caranya? Allah bilang, aku ganti itu, ganti dengan pahala. Ada orang yang setengah mati menghitung 1 juta dikurangi 01 berapa? 1 juta itu 06 diganti 1 jadi 05 berapa? Aku ganti subitnya, kamu berpikir tengah malam mengotak-atik 0 itu diganti. Aku ganti itu. Aku ganti dengan kebaikan. Kesulitan kan? Berbuat jahat itu sebenarnya sulit. Hanya nafsu kita kesitu. Kalau dalam pikir logika, coba orang berbuat kebaikan 24 jam tersedia, tapi orang berbuat jahat tidak tersedia 24 jam. Dia survei dulu, survei dulu tempat. Tidak seperti orang yang berbuat baik berzikir subhanallah langsung dapat pahala, tidak begitu orang berbuat jahat. Survei dulu, dia survei dulu. Ada mamanya tidak, ada kakaknya tidak, ada pamannya tidak, ada bibinya. Ya. Orang berbuat asusila itu kan begitu, dia survei dulu. Survei ulang-ulang, dia lihat kalau kedapatan saya melalui jendela mana. Sulit sebenarnya berbuat jahat itu, sulit. Tidak gampang itu berbuat jahat. Tapi Allah bilang aku ganti itu. Karena kalimatnya yubadilullah, yubadil itu badala, itu artinya ganti. Sayiatihi atuhum atau sayiatuhum atau sayiatihi itu jamaknya keburukan. Jadi Allah tidak pilih-pilih nanti satu kasus baru Allah langsung seluruh kejelekan, karena itu jamak itu. Sayiatihi atau sayiatuhu hasanatin wa kana Allah ghafurur rahim. Jadi kalau kita kaji, jadi sekarang kita rasa plong, rasa senang, rasa bangga dengan firman Allah ini. Dan firman Allah ini tidak berlaku kepada pembina. Pembina tidak mendapat tidak mendapat protokol, tidak dapat tamirul ibu, karena Allah dimulai illa man kecuali orang bertobat. Perhatikanlah, kecuali orang bertobat itu latar belakangnya ada masalah. Jadi orang yang tidak ada masalah tidak mendapat ini. Karena ayat ini dalam tafsir diawali illa, dikecualikan, dihususkan yang bapak-bapak duduk-duduk ini. Itu yang mendapat. Lalu kebahagiaan Bapak dua. Pertama, waktu pembina panggil untuk menandatangani
keluar dari sini satu kebanggaan baru. Diberikan remisi setiap hari raya, setiap hari keagamaan, setiap kesaktian Pancasila. Dapat lagi ya? Idul Fitri, Idul Adha, hari Natal, hari Nyepi, ada kebahagiaan. Tuh. Jadi lalu kita jelaskan Allah itu Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu pengampun, Maha Pengampun. Karena mahanya itu yang saya jelaskan tadi. Untuk mendapat maha itu kita mesti sediakan doa kita dua. Kita curhatkan kepada Allah itu dua curhatan kita. Yang pertama, orang berdoa, ya Allah ampuni kesalahan. Maksudnya diampuni kesalahan itu sudah tidak dapat ganjaran, tapi belum cukup di situ bermohon. Harus kita bermohon, ya Allah maafkan kesalahan. Karena kata maaf hapuskan catatan perbuatan. Ada yang tercatat tapi sudah tidak ada ganjaran. Tuh. Tapi yang telah dimohonkan sudah tidak ada ganjaran dan hapuskan namaku dalam kesalahan. Itu yang sementara diperjuangkan. Jadi saya ketua Dewan Suro Partai Umat, Alhamdulillah Partai Lolos. Saya ingin memperjuangkan setiap orang yang keluar dari lapas, hapuskan namanya, bukan hanya sekedar bebaskan. Kalau itu diterima. Tapi kalau negara masih butuh administrasi, boleh diperbaiki kalimat itu. Bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak bersalah dan terhapus dalam catatan kriminal. Itu masih diperjuangkan. Yang kedua, namanya orang yang sudah keluar masih diperjuangkan lagi, jangan lagi pakai di bawah 5 tahun. Namanya orang yang sudah keluar, sudah bersih, sudah mantap, seperti penyelenggara. Mau 1 detik, mau 100 tahun, ya berikan hak politik. Itu masih diperjuangkan. Sebab kalau orang sudah bertobat, Allah sudah samakan dengan orang yang tidak bersalah. Sudah sama derajatnya. Jadi itu masih diperjuangkan itu, karena itu tidak serta merta langsung menjadi undang-undang, masih bergulat di DPR. Lalu untuk mengakhiri, lagi. Kalau lagi, saya tambah lagi hadis. Ini kan baru ayat. Hadis itu begini. Man sorratu hasanatu fasa'atku say'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang berbuat baik, apapun kebaikan itu, tapi dengan kebaikan itu
dia jadi bahagia, itulah orang yang beriman. Sudah dia layak orang beriman. Fahuwa mu'minun, dialah orang beriman. Jadi bapak-bapak tinggal di sini, kalau diantar kemari oleh istri, suami, paman, bibi, walaupun ikan putih satu berbahagia. Fahuwa mu'minun, inilah orang yang beriman. Tinggalkan kemari anak sekian orang, apa saja dia dapat, bahagialah. Yang kedua, sekecil apapun yang bapak-bapak buat di sini untuk kebaikan, walaupun cuma basaku, ada rokok di putung rokok diangkat di tempat asbak atau di tempat sampah, lalu rasa bahagia, jangan rasa tertekan, itu basaku. Jangan, berbahagialah yang basaku. Fahuwa mu'minun, sudah antum orang yang beriman. Apalagi kalau sudah berwirid 33. Wirid itu terdiri dari Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Lalu kalau masih ada waktu, tetap tidak pasti cukup waktu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta, al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu ucapan pernyataan tobat yang sempurna. Kalau masih ada waktu 10 kali. Kalau waktu yang ada jadwal, basaku, cuci piring atau jadwal satu kali cukup. Ya toh, yang penting subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar, la ilaha illallah satu kali cukup, 10 kali lebih bagus, bertobat juga 10 kali diucapkan lebih bagus, satu kali cukup. Sampai basah. Fahuwa. Balikan dari ini. Man sarratu sayatuhu. Sayatuhu itu yang orang berbuat jahat. Kolektif. Seluruh jenis kejahatan. Sayatuhu. Jadi man sarratu sayatuhu hasanatu fahuwa mu'min. Barang siapa yang berbuat sekecil apapun, kecil ini apa sebiji zarah, tapi salah, tidak perlu ada ponis, sedikit kali yang sekecil yang tidak terlihat, tapi penyesalan imbalannya sangat besar. Salah sebiji zarah, tapi dia bertobat sebesar hafir. Penyesalannya luar biasa. Fahuwa. Jadi itu sederhana. Kalau kita berbuat baik, kita teruskan. Ada hadis yang kedua. Afdalu a'malu ahmaduha. Allah sangat mencintai kepada hamba walaupun dia berbuat sedikit, tapi sedikit itu terus tidak pernah putus sampai wafat.
Muawiyah. Ada nama orang Muawiyah di masa Nabi, tapi bukan Muawiyah organisasi. Muawiyah organisasi telah wafatnya. Di masa wafatnya Ali bin Abi Thalib terjadilah organisasi Muslim. Ada yang bernama Muawiyah. Tidak banyak amalannya Muawiyah dengan sahabat-sahabat yang lain, standar sama dengan sahabat yang lain. Cuma dia ada kelebihan. Satu kelebihannya, begitu dia makan Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu dia berjalan, Allahumma tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yakul lahu. Seluruh lini kebaikan dia buat, dia tutup dengan akhir. Begitu Muawiyah wafat, Nabi hampir-hampir menuju kuburnya, sudah tidak ada jalan, malaikat penuh, sehingga Nabi berhentilah. Sahabat heran-heran. Selesai pemakaman, kenapa Nabi ada aneh? Kan ada yang meninggal dimakamkan oleh para sahabat bersama Nabi. Nanti ini Nabi sudah tidak ada lagi bumi yang aku injak. Aku minta permisi dulu kepada malaikat menuju kuburnya, karena malaikat sudah penuh di bumi menjemput ruhnya Muawiyah dan mengantarkan jasadnya Muawiyah. Sampai saat itu di masa Nabi itu seperti gerhana itu mendung. Itu satu kenyataan, amal kebaikan terus. Lalu sekecil apapun kejahatan, hentikan. Fahuwa billahi fi sabilil haq, kepada Allah kita berjuang dalam kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Oh, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau Maha melihat kami berkumpul di sini untuk bertafakkahu fiddin, untuk mempelajari, mendengar ajaran agamamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha bijaksana, sebagaimana pernyataanmu dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 pada ayat 70 yang saya sudah bawakan tadi. Muliakan mereka ini ya Allah, sebab tidak sedikit di antara seperti mereka ini ya Allah menjadi orang yang besar terpandang dan Engkau muliakan. Ya Allah, contohnya di Indonesia ya Allah, Engkau muliakan Buya Hamka, dan Buya Hamka itu narapidana ya Allah. Engkau muliakan Malik bin Dinar pada tahun 170 Hijriah atau 798 Masehi yang lalu. Engkau juga muliakan, dan Engkau muliakan di antara perempuan yang menjadi orang yang terkenal di kalangan ilmu tasawuf,
tentang pembicaraan tentang mahabbah, cinta kepada ya Allah, Rabi'atul Adawiyah. Jadi ahli tasawuf di kalangan dunia Islam ya Allah. Maka permohonan kami ya Allah pada saat ini, derajatkanlah mereka yang sekarang ini ya Allah, setelah mereka pulang di tempat kampung mereka masing-masing. Ya Allah, terakhir permohonan kami ya Allah, mudahkanlah rizki bagi mereka dan rizki yang sebelumnya mereka tidak berharap ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Amin. Kesalahan kedua orang tua kami. Amin. Kesalahan pemimpin kami. Amin. Baik di tingkat pusat sampai di tingkat RT RW. Amin. Di tingkat lembaga pemasyarakatan, di tingkat pusat sampai di tingkat